Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Radiya billahi rabbil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. أما بعد، جماعة المسلمين والمسلمات وعلي وإياكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah wa jalla min syukur. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat waktu maghrib secara jamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita ini pada khususnya pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Kita melaksanakannya dengan cara jamaah muslimin muslimat rahimahullah. Malam hari ini kita berada di malam kedua dari bulan Zulhijjah setelah pemerintah menetapkan bahwa pada malam Kamis yang lalu hilal atau bulan baru tidak terlihat di bulan lalu, yang menunjukkan datangnya satu Zulhijjah pada malam Kamis yang lalu tidak terlihat. Dari hasil pemantauan di 80 titik lebih pemantauan se-Indonesia, di lebih 80 titik pemantauan hilal di Indonesia, itu semua peruliat, semua yang memantau melaporkan bahwa mereka tidak berhasil melihat bulan baru, dikarenakan posisinya memang tidak mungkin dilihat. Posisinya tidak mungkin dilihat karena di bawah 3 derajat. Di bawah 3 derajat. Bulan sudah ada tapi tidak mungkin dilihat. Diinginkan ya kemungkinan bisa terlihat. Itu berdasarkan kesepakatan terbaru Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. 3 derajat minimal tingginya bulan, baru kemudian memungkinkan untuk diruyat, memungkinkan untuk dipantau. Itu pun jika tidak terhalang oleh awan, oleh gulung, hujan dan sebagainya. Ini meskipun tidak ada hujan, meskipun cuaca cerah, namun karena tidak mungkin dilihat, sebabnya setelah dipantau, setelah dilihat, karena memang tidak mungkin dilihat, belum sampai pada posisi tertentu di mana ada kemungkinan untuk dilihat. Ini kemungkinan dilihat, bukan pasti bisa dilihat. Walaupun sudah 3 derajat bahkan lebih, tapi ada penghalang tidak mungkin dilihat. Tidak mungkin dilihat. Dia ada, tapi boleh jadi belum bisa dilihat, atau memang tidak bisa dilihat, karena ada faktor-faktor tertentu. Karena tidak terlihat, itu sebabnya Kementerian Agama menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu hari Jumat. Di hari Jumat berarti menunjukkan Sabtu malam kedua. Karena hari Jumat itu 1 Zulhijjah, ini berarti 10 Zulhijjah nanti hari Ahad. Lebaran haji hari Ahad. Kan Jumat mulai Zulhijjah ini kan, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalender memang itu Sabtu lebaran ini. Jadi mudah berdasar kalender, ada bingung barang kalender itu Sabtu lebaran.
Karena mundur lebaran, bukan masalah mundur lebaran, bukan mundur lebaran ya. Jadi kalender itu ya, mengikuti kriteria imkan ru'yah lama istilahnya. Ya. Dia mengikuti kriteria kemungkinan bulan terlihat kriteria lama. Kriteria lama tidak mesti 3 derajat, 2 derajat pun bisa dilihat. Lalu berdasarkan pengalaman, lalu kemudian diadakanlah seminar, disepakati bahwa kemungkinan ya, bulan baru terlihat tanpa ada keraguan jika bulan itu tingginya 3 derajat. 3 derajat. Istilah ilmu astronomi. Ya, ini ya, di banyak persoalan, banyak pertanyaan seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu. Jadi pemerintah sudah menjawab bahwa seperti tadi kemungkinan berbeda dengan Arab Saudi itu ada. Jadi kemungkinan penetapan 1 Zulhijjah, 1 Ramadan, 1 Syawal ya, dan bulan-bulan yang lain itu ada. Kenapa? Karena matlaq istilahnya, ini matlaq saat terbit, saat munculnya matahari bulan antara Saudi dengan Indonesia itu berbeda. Kan jarak antara Saudi dengan Indonesia paling tidak 4 jam, monitor Lombok 5 jam. Ya terlihat ini. Hah? Masa ke 9 jam jaraknya sini. Jadi 5 jam jaraknya ini. Sekarang kalau kita jam 7, sekarang kita jam 7. Di Saudi itu mundurkannya 5 jam. Mundurkan 5 jam di waktu Indonesia kita, Indonesia apa namanya begitu kita ini. Waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat yang 4 jam jaraknya apa namanya ya, dengan Saudi. Ya. Tidak semua yang terjadi di Arab Saudi otomatis kita ikuti juga. Sekarang umpama seperti tadi jarak antara kita dengan Saudi, Lombok khususnya 5 jam. Kita tidak sembahyang maghrib di sana, mereka mungkin ya, bersiap-siap akan sholat asar, ya. Masa ya sembahyang asar itu sudah minum sembahyang asar itu. Ya. Jadi waktu terbitnya matahari, terbitnya bulan antara Saudi Arabia dengan Indonesia itu berbeda. Memang berbeda karena jarak. Dan kita juga termasuk namanya jarak antara Saudi dengan Indonesia itu jarak bahkan melebihi jarak untuk qashar sholat. Ketika jarak qashar sholat terjadi antara 2 negara, ya, maka tidak wajib negara yang tidak melihat bulan baru itu mengikuti negara yang melihat. Tidak wajib. Jadi kalau mereka menetapkan 1 Zulhijjah umpama hari Kamis, karena terlihat bulan di mereka, tidak wajib kita di Indonesia ikuti. Karena jarak antara Saudi dengan Indonesia itu ya, bahkan melampaui jarak untuk qashar sholat. Jaraknya bisa untuk qashar sholat saja antara satu negara dengan negara yang lain, maka tidak wajib negara yang tidak melihat itu akan mengikuti negara sebelah di mana mereka melihat, itu satu dulu. Kemungkinan untuk berbeda itu wajar asal pemerintah. Kemungkinan untuk berbeda antara Saudi dengan Indonesia itu ya, apabila menggunakan metode ru'yah tentunya. Kalau menggunakan metode hisab, ya, kriteria mereka juga ya, sama. Kriteria mereka ya, kalau hisab tidak mesti kriteria
kira-kira sama berhisab. Karena yang penting adanya bulan. Kalau menggunakan hisab sama saja seluruh dunia. Bukan yang hisab ini. Kalau kita pakai hitungan sama saja. Asalkan hitungannya akurat, ya selesai urusan. Nah, ini kemungkinan berbeda itu besar antara Saudi dengan Indonesia. Nah, sekarang kaitannya dengan puasa Arafah. Karena mereka lebarannya hari Sabtu, otomatis Arafahnya mereka hari Jumat. Nah, kita karena karena versi pemerintah lebaran Idul Adha, berarti Arafahnya kita adalah puasa Arafah untuk kita berarti hari Sabtu. Kecuali untuk wukuf ke Indonesia, saya mendengar lagi mungkin bermasalah. Tidak ada persoalan, karena tadi perhitungan ini sesuai dengan situasi kondisi negara masing-masing. Justru yang super wajib berhati-hati menetapkan satu Zulhijjah itu pemerintah Saudi. Munasalah jelurnya dengan wukuf daripada Arafah, maka pemerintah Saudi menanggung dosa. Coba, seandainya salah umpama Saudi menetapkan satu Zulhijjah, sehingga berimplikasi kepada Arafah yang keliru, berarti kan salah dengan wukuf. Kalau tempatnya tidak salah, Arafah lokasi, tapi tanggalnya kalau salah satu Zulhijjah ditetapkan oleh pemerintah Saudi, sehingga salah waktunya orang wukuf, mereka akan menanggung dosa. Wajibnya haji jamaah seluruh jamaah sedunia, wajibnya haji jamaah. Mereka harus berhati-hati. Jadi berbeda itu bisa terjadi karena jarak antara negara Saudi dengan kita. Itu persoalannya. Kita lihat Imam Syafi'i. Kemana sih belum lebih? Coba waktu sembahyang saja. Kan tidak pada waktu sembahyang kan ini kan. Pada sini kan sembahyang Isya di Lombok. Apakah di Saudi juga sholat Isya? Enggak. Dia sembahyang zuhur enggak. Karena waktu terbitnya itu, waktu terbit matahari, terbit bulan, muncul matahari, muncul bulan, otomatis tenggelamnya juga beda. Ini ada pun kepadanya, tidak mesti kemudian harus sama dengan yang di Saudi. Ya doang jadi pertanyaan. Bukannya sel puasa Arafahnya dengan wukuf, dengan wukuf di Mekah. Orang wukuf di Mekah, bukan wukuf di Indonesia kan? Itu wukuf di Indonesia. Jadi Arafah kita itu masing-masing beda. Ya siapa tahu di tempat yang lain juga bisa beda. Kita nggak tahu. Siapa tahu di tempat yang lain justru bukan Sabtu, bukan Ahad. Tapi kalau berdasarkan hisab atau ru'yah tentunya maksudnya tidak berdasarkan hasil malik gongkong jangan hasil ayam berkokok, jangan selain berkokok. Jadi Arafah di kita puasanya berarti hari Sabtu. Ini mengikuti pemerintah, ikuti ormas tertentu, ya silakan saja kan seperti itu. Ada lebaran si Saudi, ada yang BUP kan, paling ada sembahyang baru si Saudi ada. Saudi sembahyang zuhur, kita baru sembahyang zuhur. Jadi kemungkinan berbeda itu besar. Karena malah itu maklahnya oleh ilmu falak atau ilmu fikih, maklah berbeda. Apa maksudnya maklah? Saat terbit matahari, saat terbit bulan.
otomatis nanti ya saat tenggelamnya juga pasti beda. Artinya ya tetap sejam 6 umpama jam 6 itu baru jam itu kan beda itu karena selisih ya. Umpama tetap jam 6, lalu jam 6 itu baru jam 6 itu kan beda. Mungkin bangun jam 6, malah dia sesuai. Di antara Lombok dengan Saudi saja 5 jam. 5 jam. Ya, waktu Indonesia Barat 4 jam. Apa jalannya? Jadi kemungkinan itu beda. Tidak bingung barangkali bro, ya tidak mungkin ya pemerintah melalui Kementerian Agama ya menetapkan begitu saja, sementara di Saudi tidak demikian adanya kan. Jadi mereka kan ya ini kan semua ormas yang ikut sidang isbat ini, ya, semua ormas ikut yang mengikuti pemerintah tentunya menggunakan metode ya, mereka kan mengetahui persis juga bahwa di Saudi ya, sudah menetapkan bahwa ya, 1 Dzulhijjah itu hari Kamis ya, dan kemungkinan berbeda itu ada karena matlahnya berbeda. Kalau matlahnya sama kemudian berbeda, itu yang aneh. Umpama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei yang tadi, yang pengenalan istilah kan Mabim, Menteri Agama Brunei, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Negara-negara ini yang tergabung dalam Mabim ini matlah sama, sehingga ya, barang yang puasa, barang yang lebaran dan sebagainya. Kalau beda itu yang menjadi pertanyaan. Dia akan menjadi pertanyaan besar itu. Kalau matlahnya sama, tetapi justru waktu mereka mulai atau mengakhiri berbeda. Tapi kalau matlah sudah berbeda, kemudian ketetapan waktunya juga berbeda, ya, bukan masalah yang aneh. Tidak masalah aneh istilahnya ini. Cuma tahu kelincurnya mungkin tidak tempat kelirunya kita ya, karena sebutan Arafah kan ini identik dengan wukuf, sementara dengan wukuf di Mekah di Jumat, kita puasa Arafah itu Sabtu. Mestinya kita ikut karena wukufnya hari Jumat, kita juga Arafahnya hari Jumat seperti itu kan mestinya ya secara lahiriahnya, tapi tidak. Jadi ya untuk puasa Arafah ya, kalau memang berbeda dengan Saudi ya Arafah puasa kita masing-masing sesuai dengan ya ketetapannya. Coba apakah selama ini ketika 1 Ramadan, 1 Syawal ditetapkan barang kita sih Mekah tetap kita bareng di Mekah puasa, tetap kita bareng lebaran di Mekah, belum tentu kan belum tentu ya kan deh, belum tentu ya, belum tentu kita bareng mulai puasa, belum tentu kita bareng lebaran di sisa waktu, belum tentu. Nah enggak, bulan-bulan yang lain juga begitu. Ya, jadi tempat masing-masing yang nerima sih. Ya, sebahagian besar masyarakat mungkin karena sebutan puasa Arafah. Ya, biasa kemudian kait-kaitan sisi di Mekah. Tidak mesti dikaitkan dengan di Mekah. Ya, ini Arafah puasa yang untuk kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya barangkali 10 ya, kehati-hatian dalam menetapkan 1 Dzulhijjah itu sangat penting satu sisi. Sedikit mulai dengan Saudi seperti tadi, ketika mereka keliru menetapkan 1 Dzulhijjah, sehingga keliru juga hari wukufnya, itu risikonya ya sangat besar. Pemerintah Saudi. Ya.
Kemudian mulai iddah yang tidak yang tidak ada proses ibadah haji di negara kita, kalau terjadi kekeliruan, risikonya nanti di hewan korban. Ternyata belum 10 Zulhijjah, salah tahun dan uang sedikit Zulhijjah, sehingga salah juga 10 Zulhijjahnya. Kemudian salah si tanggal sedikit, salah tanggal selain. Kalau salah tanggal pertama, hari pertamanya keliru, hari-hari yang lain juga salah dia tanggalnya, salah. Dan kemudian kita tak keliru, sehingga salah juga penetapan 10 Zulhijjahnya. Ampun penyembelih hewan korban di saat itu saja resikonya. Ya, hewan yang disembelih pada waktu itu berarti bukan hewan korban. Ya, karena hewan korban baru dianggap dia sebagai hewan korban apabila disembelih tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Kalau sebelum 10 Zulhijjah atau melewati hari tasyrik, maka bukan namanya hewan korban. Bukan namanya hewan korban, hewan daging biasa, Paling risikonya kita hanya masalah hewan korban saja kalau terjadi yang kekeliruan. Ya. Cuma sekarang ini, ketika hari Jumat ditetapkan, lalu ternyata keliru, angkutan nyembelih dan Idul Adha, tidak ada masalah, karena kan kalau memang ternyata hari Sabtu itu 10 Zulhijjah, berarti kan penyembelih Idul Adha kan 11 Zulhijjah, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Lalu yang menetapkan tidak ada pada tersebut. Yang menetapkan bukan Jumat, kemudian ternyata keliru, nyembelih di hari pertama tanggal 10 itu ternyata tidak benar itu tanggal 10, ya daging biasa. Diperlukan hati-hati dalam persoalan agama. Tidak kena hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad kita bukan mujtahid. Ya, kalau nama kita Pak Mujtahid mungkin, tetapi mujtahid kita tidak sampai di level itu. Kita sampai di level seorang mujtahid. Maka ketika ulama-ulama, kiai-kiai berkumpul, ya, menetapkan satu persoalan, bukan disebut dengan ijma, tapi kan ijtima katanya, ijtima ulama, pertemuan ulama, bukan ijma ulama. Ya. Karena walaupun disebut sebagai ulama, umpama ada disebut ulama di Indonesia atau di dunia ini, levelnya tidak sampai mujtahid. Ulama belum tentu mujtahid. Ulama itu belum tentu sampai tingkatan mujtahid. Jadi setiap mujtahid pasti ulama, tapi tidak setiap ulama itu mujtahid. Jadi mujtahid ini pasti ulama. Tetapi kalau mujtahid ini pasti ulama. Lalu mau disebut sekedar ulama saja, belum tentu levelnya mujtahid. Ya pernah ijtima ulama sedunia, ijtima ulama Indonesia itu kumpulan kan, bukan ijma dalam arti konsensus ya. Ada konsensus, ada kesepakatan mereka yang kemudian tidak boleh dilanggar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya, berdasarkan keputusan tadi kembali kita saling mengingatkan satu sama lain karena pemerintah sudah menetapkan berdasarkan keputusan pemerintah itu sebabnya 10 Zulhijjah hari Ahad, ya, 10 Zulhijjah hari Ahad, hari Sabtunya menjadi 9 Zulhijjah, ya, tak puasa, ya, sunat Arafah. Ya, lagi makasih bro, mundaraku dengan keputusan pemerintah, lebih yakin dengan keputusan yang lain, ya silakan saja, masing-masing kita mempertanggungjawabkan nanti kan, masing-masing kita mempertanggungjawabkan keputusan pemerintahnya, ya jelas Sabtu, ya kalau kata lebaran itu aja, ada terpuasa Arafah, Jumat, ya silakan saja. Aku belum keliru kan sudah tanggung jawab kan, ya sudah tanggung jawab.
Kalau kemudian pemerintah keliru apa diikutinya? Pemerintah tanggung jawab ini. Pemerintah tanggung jawab. Kalau ternyata ketetapan pemerintah keliru diikuti oleh masyarakat, ya bertanggung jawab. Jadi pemerintah, ya, jadi pejabat, elite, ya, lalu kemudian diikuti pemerintah, ya sudah bertanggung jawab masing-masing. Masing-masing. Ini paling aman diikutin ya, pemerintah, paling aman. Apalagi ini kan tidak sembarangan ini. Ya, ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, umpama dengan 90 juta warganya, ya, itu jauh hari sudah menetapkan, bahkan berdasarkan hasil hisab, di mana tidak mungkin bulan baru terlihat, di mereka sudah menetapkan kemungkinan kita akan berlebaran hari Ahad. Tapi tetap kita akan menunggu hasil ru'yah, begitu. Hasil ru'yah, walaupun ilmunya mengatakan tidak mungkin terlihat, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bulan ini disuruh naik supaya dia terlihat, ya, kan selesai urusan. Tapi persoalannya ini kan bulan tidak disuruh naik lagi oleh Tuhan, ya, disuruh naik insya Allah taala. Hasil sesuai dengan hasil hisab ya, sesuai dengan hasil hisab di mana posisinya di bawah 3 derajat, sehingga ditetapkan seperti tadi. Jadi bunda ikutin pemerintah, maka puasa Arafahnya hari Sabtu, lebarannya otomatis hari Ahad. Dan insya Allah ini ya aman dalam kita beragama. Itu udah paling diingat ini matlah istilahnya. Jadi saat terbitnya ya bulan, saat terbitnya matahari, saat munculnya matahari, saat munculnya bulan, ya, itu belum tentu sama kan, tentu sama antara satu negara dengan negara yang lain, belum tentu sama. Kecuali pendekatan bahasa dari dia. Kecuali kalau dia berdekatan dalam hal ini jarak tempuh antara dua negara itu, ketika sampai di negara itu ya kurang dari masalah al-Qasr. Walaupun kita di tempat itu ya, kita tidak bisa kosong ya sholat karena berdekatan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, selanjutnya yang melakukan kita pada malam hari ini, yaitu Sabtu kalau sejadi mereka sebut puasa Arafah versi keputusan pemerintah. Jadi puasa Arafah dalam ajaran agama kita dikenal dengan Shaumun Muhammadiyun, puasa yang disyariatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya berbeda pahalanya dengan puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram dikenal dengan Shaumun Musawiyun, puasa yang disyariatkan pertama kali oleh Nabi Musa yang mensyariatkan puasa 10 Muharram pertama kali. Kemudian ditetapkan menjadi syariat ya, umat Islam kembali ya, mengikuti syariat yang sebelumnya. Karena puasa 9 Dzulhijjah ini murni dari syariat Nabi, maka pahala melaksanakannya lebih besar dengan yang disyariatkan pertama kali oleh Nabi Musa yang 10 Muharram ini. Dimudah puasa 9 Dzulhijjah, puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah ini, ya, maka ganjaran pahalanya ya, terhapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Ya, jadi 2 tahun kan. Ya, di dosa kecil 2 tahun terhapus. Ya, yang tahun 1443, dan dosa kecil yang akan terjadi pada kita
pada tahun berikutnya itu sudah terhapus 2 tahun sebelum dan tahun yang akan datang kalau bahasa Nabi. Tapi kalau yang Asyura hanya 1 tahun saja, hanya 1 tahun saja. Ya bega-bega bahasa saja, bega-bega ya dosa-dosa biji si gaweta yang terhapus 2 tahun kan bega-bega. Ya puasa ya Arafah yang mudah-mudahan kita dianugerahi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun ya puasa sunnah ya dapat kita jalankan. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit mudah-mudahan pada malam hari ini. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wa bala wa in qassarta wa in sammarta fa ilaika ta'udu samaratu. Ya, ketahuilah bahwa jika engkau lengah, jika engkau malas, jika engkau lalai menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kita lengah tidak kita jaga dia dari dosa-dosa, kita jaga anggota awakda dari ujung rambut sampai ujung kaki dari perbuatan dosa. Kita khianati ya Tuhan dengan menggunakan ya nikmatnya ini bermaksiat. Ya. Mata kita gunakan mengerjakan maksiat, mulut kita gunakan mengerjakan maksiat, telinga dikerjakan melakukan maksiat, ya. Mendengar maksiat, mendengar gibah, ya. Mulut digunakan menggibah, ya. Kaki digunakan berjalan ke tempat maksiat, ya. Kemaluan tidak dipelihara, ya. Tidak dipelihara, bukan istrinya yang digauli, tapi istri orang, ya. Istri orang, ya. Sebenarnya istrinya dengar, istrinya Mesa. Ini yang bahaya, yang bahaya. Kemudian terkadang konsekuensi dari perbuatan zina itu ya, tidak dipahami oleh sebahagian masyarakat. Bukan sebagian lagi, banyak masyarakat mungkin tidak sebahagian, banyak mungkin tidak memahami. Ya. Kalau terjadi ya perzinahan, terjadi perzinahan, ya, perempuan yang digauli hamil, perempuan yang digauli hamil, ya, seandainya kemudian mereka menikah, karena perempuan ini tidak statusnya sebagai istri orang atau istri orang, tapi begitu diketahui dia selingkuh dengan laki-laki lain oleh suaminya langsung diceraikan, habis iddahnya lalu mereka menikah, tetapi wah berisi, wah betiani, ya. Kan ini betian enggak mukjizat, tidak wah mukjizat dapat kan, mukjizat dapat kan, yang enggak mukjizat. Tidak, kan dia mungkin menjadi enggak, dia mungkin tidak wah lumpuh, untuk salahnya wah lumpuh, untuk salahnya wah lumpuh, ya. Kan dia mungkin membiarkan ini betian tidak mukjizat, ini mukjizat, ini barang pegawai. Si baru tahu akhirnya diceraikan. Ini kan anak zina, namanya anak zina. Kalau dia perempuan nantinya, kalau anak hasil zina ini perempuan, yang harus diperhatikan betul-betul, yang harus diperhatikan ya, karena ini anak zina, maka meskipun laki-laki yang dulu menghamili perempuan ini bertanggung jawab dalam arti dia nikahi perempuan tersebut, laki-laki itu bukan bapaknya, walaupun dinikahi bukan bapaknya, karena mani yang masuk, mani tidak terhormat, mani yang masuk di rahim perempuan ini, mani yang tidak terhormat, mani yang belum sah, mani yang belum sah dalam arti kadang-kadang belum kawin, kalau sudah kawin belum boleh sah mani ini masuk. Tapi karena belum menikah, jadi tidak sah maninya. Makanya disebut dengan mani yang tidak terhormat. Lahir anak perempuan, meskipun laki-laki tersebut bertanggung jawab, laki-laki itu bukan bapaknya. Kalau dia perempuan lalu
kemudian ya, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang dianggap sebagai bapaknya, untuk mereka batal karena bukan anaknya. Tidak dianggap anak setan, pelaku, anak hasil zina. Walaupun dia betul bertanggung jawab laki-laki. Kalau mereka bersentuhan kulit nanti tanpa lapis batal. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i batal. Kalau perempuan itu menikah nanti, anak perempuan ini menikah nanti, maka bukan laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahi ibunya si perempuan ini yang menjadi walinya, tetapi walinya wali hakim. Tidak ada salah. Kalau kemudian menggunakan wali yang dianggap sebagai bapaknya, atau tidak semua wali hakimnya, anak ini anak macam-macam, memang anak macam-macam, resiko. Apa ada medali? Melihat tidak di sini nak batur, melihat tidak di sini nak batur. Wah kamu medali dari wakil, daripada kamu sungguh kamu yang mengganti semua babi, lima pengawin kamu. Karena ada jualan bolehnya. Ini kan status istri sah, atau bukan istri sah, perempuannya tidak bersuami, kan sama saja. Anak yang dalam lahirnya bukan anak si laki. Kalau dia perempuan seperti satu itu batal bersentuhan kulit dengan si laki-laki. Kalau anak perempuan itu menikah nanti, maka yang menjadi walinya adalah hakim dalam arti kepala tua atau pengurus. Jadi walinya, bukan bapak itu sendiri. Itu si parah ketika bersentuhan kulit, batal untuk termasuk anak angkat dan sebagainya. Masuk anak angkat ini ditengah ke anak kan? Ya kecuali kalau anak angkat ini ya anak semutan jarinnya kan beda, namanya beda. Ini yang tidak ada hubungan darah, ya sama sekali tidak ada hubungan darah sama sekali. Itu sebabnya ya, fikih itu perlu dipelajari. Ya. Di fikih itu perlu dipelajari. Ya, karena syarat tegawai telah berulang-ulang ini. Jangan keliru apa yang kita kerjakan dalam malam. Nah ini jika kata Imam Ghazali, ya Anda lelah. Jika Anda tidak menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu Wa Taala, justru digunakan untuk melakukan maksiat, ya fa'alaika wa balik. Maka resikonya dampak buruknya itu kembali kepada kita yang lengah tidak si lengah si lale kitalah yang menanggung resikonya. Ya, jadi terjaga ya kemaluan dan maka resiko tidak menjalani kemaluan ini kepada kita. Apa resikonya? Tadi muntah bersentuhan kulit dengan anak tersebut, anak aslinya itu dia perempuan, batal atau tidak perempuan. Lalu kalau dia laki bersentuhan kulit dengan si perempuan tetap ibunya. Kalau persoalan itu ya kan, kalau ibu kan tetap ibu. Kalau ibu tidak bisa dihilangkan statusnya. Kalau ibu status ibu selama-lamanya, walaupun anak aslinya ibu ya tetap ibu. Karena dari rahimnya dia keluar kan. Dari rahimnya dia keluar. Ini mani laki yang masuk di luar akal. Jadi persoalan itu. Kalau perempuannya tetap statusnya sebagai ibu. Maka kalau laki yang lahir bersentuhan kulit dengan si perempuan ya tetap ibunya, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu apabila perempuan lahir kemudian bersentuhan kulit dengan laki-laki yang dianggap sebagai bapaknya, nah itu yang batal untuk mereka. Batal kan mulai fikih. Seandainya laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab, ini bertanggung jawab. Dan aku ngepe hasil ini kan gue dengan mama baru ini
Dia dengan nama kan tentu kan gembira dengan nama amalan kamu. Tentunya saja anak sekurang lebih Allah menunggu aranya yang berdagang, ini si dagang selebi jual selebi. Jadi kamu pertama-tama dia tidak nikahi perempuan yang pernah dia selingkuhi, tidak menikahi. Lahir anak perempuan, maka laki-laki ini nanti boleh menikah dengan anak perempuan. Kamu belum berani pada anak ini, karena dia tidak menikah dengan ibunya kan? Kan laki ini tidak menikah dengan ibunya. Jadi sudah maksudnya kayak ini, kan jelas ini kan laki perempuan, mereka berzina, wajah tidak jaga kemaluan, berzina. Laki-laki ini tidak mau tanggung-tanggung, tidak mau menikahi perempuan ini, tidak mau sampai yang melahirkan, begitu melahirkan, yang lahir anak perempuan, tetap dia tidak mau menikah, tidak mau. Dia berani sama sekali, tidak menikah sama sekali. Sampai pada gilirannya anak perempuan tadi dia beranjak dewasa. Laki-laki dulu yang menghamili perempuan ini lalu melahirkan anak perempuan, tidak menikahi si perempuan itu sama sekali, tidak menikahinya sama sekali. Maka boleh laki-laki ini menikah dengan anak perempuan. Lalu menuah merali karantina anak ini tidak diganggu jadi menuah merali karantina kan, menuah merali karantina kembali pada anaknya. Tapi kalau tidak dinikahi, maka si laki ini bisa menikah dengan anak hasil zinanya, karena memang bukan anaknya. Versi agama. Yang boya jadi penyebab terkadang mazhab Imam Syafi'i dijemooh oleh orang. Ada suatu mazhab yang dengan imam berada pada anak bisa, bukan anaknya sendiri, walaupun mani sudah dia. Persilakan dia tes DNA ini bahasa kerja kan, tes DNA betul dan dia. Tapi karena masuknya tidak terhormat, waliyadzubillah, itu sebabnya konsekuensi hukumnya tidak ada nisbat kepada si laki-laki. Dan jika terlengah seperti tadi, kita tidak menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya resikonya ketika fa'alaika wa qalam wa in syammalta fa'alaika ta'udu fa ilaika ta'udu tamaratu. Tapi jika engkau bersungguh-sungguh menggunakan nikmat ini, kau jaga dia berpelihara, maka hasilnya, buahnya, dampak positifnya itu kembali kepada juga. Allah dalam dinara al-mutulak kepada mudaratnya, manfaatnya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe-ngumbe jahat dah, ngumbe-ngumbe legenda, bagaimanapun kita tidak menjaga kemaluan ini, dilerugi Allah Taala, singgung kita. Begitu pula ngumbe patungnya jadi manusia, Tuhan juga tidak akan ambil keuntungan apapun dari kesungguhan kita, dari ketekunan kita melaksanakan ibadah, termasuk menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa dihadiri kesehatan keselamatan ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman takwa. Mudah-mudahan kita melakukan Fatimah amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum